ibadah kita di hari ini. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan sebab Dia Raja di atas segala raja. Untuk itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini Tuhan kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau Raja di atas segala raja Bapa. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami, terima kasih buat penjagaan-Mu dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau terus menyertai setiap langkah kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan ya? Oke. Sukacita, tetap kita memuji nama Tuhan. Mari kita katakan pada teman kita, sayang, sayang, haleluya. Iya, betul. Kita dicinta sama Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
indah kabar dari Tuhan terbaik bagiku. Haleluya. Amen. Haleluya Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya Yesus. Amen. Amen. Haleluya Yesus. Amen. Amen. Siap untuk menerima firman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Wah, pasti anak-anak tetap bersuka cita, sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang sudah siap? Buka matanya. Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Ya, sekarang kita lipat tangannya, karena kita akan siapkan mata, telinga, apalagi hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Ya. Oke, kalau yang belum terus tunggu sampai anak-anak siap. Oke. Kita akan mulai. Ya. Anak-anak ingat cerita firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Tante Rere tentang seorang nabi? Ya, siapa namanya? Yang dipelihara Tuhan melalui burung. Burungnya berwarna hitam. Ya, burung gagak yang dipelihara melalui burung gagak dan diberi makan apa saja? Roti, daging. Betul, wah, anak-anak masih ingat, puji Tuhan. Ya, anak-anak, siapa nama nabi itu ya? Ya, Nabi Elia. Puji Tuhan, Tuhan memelihara Nabi Elia. Waktu itu Nabi Elia berada di tepi sungai Kerit. Ya, tepi sungai Kerit, karena waktu itu ceritanya ya Nabi Elia takut ya bersembunyi di dekat di tepi sungai Kerit di sana karena mau dikejar sama Raja Ahab. Ya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Nabi Elia. Oke anak-anak, kita akan dengarkan lagi ya cerita lanjutan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Tante Ruth mau beri clue hari ini ya. Hari ini clue-nya yang akan Tante Ruth sampaikan, ya ini ada kayu. Apa anak-anak? Kayu. 1, 2, 3. Tante Ruth bawa kayu. Clue yang pertama adalah kayu. Clue yang kedua adalah apa? Wah, warnanya putih seperti bajunya Tante Ruth. Ya, tepung. Wow, tepung. Anak-anak pernah pegang tepung? Rasanya kalau dipegang gimana? Halus, lembut. Clue yang kedua. Clue yang ketiga, Tante Ruth taruh di cup di sini, namanya apa? Warnanya kuning seperti ini. Benda cair. Ya, minyak. Kira-kira terus ada lagi Tante Ruth bawa roti. Wah, apa saja ya yang Tante Ruth akan ceritakan hari ini? Oke, anak-anak sudah siap? Oke, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan saat pagi hari ini. Waktu itu hujan tidak turun. Yang menyampaikan adalah Nabi Elia.
Terus Nabi Elia merasa ketakutan. Dan dia pergi, yang tadi Tante Ruth sampaikan, di tepi sungai Kerit. Terus tapi hujan kemudian tidak turun. Jadi akhirnya sungainya menjadi kering. Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi ke Sarfat. Kemana anak-anak? Ke Sarfat, ke seorang janda. Janda itu adalah perempuan yang tidak punya suami, tapi dia punya anak. Ya, perempuan, seorang ibu. Kemudian Nabi Elia masuk melalui pintu gerbang. Di sana dia melihat ada seorang ibu yang tadi Tuhan firmankan. Ibu itu sedang mengumpulkan kayu. Ya, sedang mengumpulkan kayu. Kira-kira ibu mau buat apa ya? Terus Nabi Elia datang ke ibu itu dan berkata, "Ibu, berikan saya sedikit air dan sepotong roti." Ibunya jawab, "Demi Tuhan yang hidup, tidak ada roti padaku. Aku hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Sesudah aku bersama anakku makan, aku akan meninggal karena kelaparan." Kemudian Nabi Elia berkata, seperti ini anak-anak, dengarkan. "Jangan takut. Pulanglah ke rumah. Buatkan untuk saya, untuk Nabi Elia, dan kemudian untuk ibu dan anak ibu." Firman Tuhan berkata, tepung dan minyak tidak akan habis sampai pada hari Tuhan menurunkan hujan. Wow, anak-anak, luar biasa ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh perempuan ini, oleh ibu ini? Ibu ini taat. Dia melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Nah, sejak waktu itu makanannya cukup anak-anak ya. Jadi makan setiap hari cukup, tidak ada kelaparan. Padahal waktu tadi, awal tadi yang dikatakan cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Apakah cukup untuk setiap hari? Kira-kira? Tidak, tapi Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib. Ya, bisa mencukupkan semuanya sampai setiap hari. Nah, Tante Ruth lanjutkan ya ceritanya ya. Tempayan itu, semua tempayan dan buli-bulinya penuh dengan tepung dan minyak. Sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Anak perempuan pemilik rumah itu sedang sakit. Wah, kalau sakit badannya, sakit anaknya. Wah, perempuan ini merasa sedih. Sakitnya sampai tidak bernafas anaknya. Wah, tidak bernafas berarti tidak bisa melakukan apa-apa saja. Tidak bisa berlari, tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Berarti meninggal. Ibunya sedih anak-anak. Terus kemudian Nabi Elia berkata kepada ibu ini. Ya, Elia berkata, "Berikan anak ini kepadaku." Terus Nabi Elia meminta Nabi Elia membawa anak itu di atas, di lantai atas dan dibaringkan di tempat tidur. Elia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa Elia. Anak ini kembali bangun dan kemudian diberikan kepada ibunya. Ini ibu, anak ibu sudah bangun, sudah sehat. Wah, puji Tuhan anak-anak ya. Tuhan Yesus sungguh baik buat ibu ini dan juga anak ini, menyembuhkan anak ini. Nah,
ibu ini berkata, wah ini benar nabi, benar abdi Allah yang benar diutus Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Wah, oke. Nah, ibu ini menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, kemudian kita akan baca sama-sama ayat minggu ini. Ya, minggu ini yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Berapa anak-anak? 2 Korintus 9 ayat 7. Bunyinya seperti ini. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi kita katakan 2 Korintus 9 ayat 7. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kita katakan sekali lagi ya firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ya, apa yang kita dapat dari firman Tuhan? Yang pertama, ya, perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang benar. Yang Tuhan sampaikan ke Nabi Elia, dan Elia dengar-dengaran akan Tuhan. Dan Nabi Elia mengatakan kepada ibu ini, perkataan Tuhan adalah perkataan yang benar. Dan kita harus percaya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, saat ibu ini memberi dengan sukacita, memberi taat kepada perkataan Tuhan, melalui Nabi Elia memberi dengan sukacita, apa yang terjadi? Wah, Tuhan mencukupkan semuanya dan tidak ada kelaparan, dan kemudian tidak ada yang sakit, semuanya sembuh ibunya. Anak dari ibu ini sembuh. Ya, Tante Ruth hari ini mau coba beri contoh kepada anak-anak tentang apa itu memberi. Ya, Tante Ruth punya teman hari ini ya. Temannya siapa ya? Tante Ruth panggil dulu ya temannya. Oke, Om Aris. Om Aris, di mana Om Aris? Halo Om Aris. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, luar biasa Tante. Om, ini Tante Ruth mau belajar firman Tuhan hari ini, mempraktekkan firman Tuhan supaya anak-anak juga mau belajar. Ya. Tante Ruth hari ini bawa apa anak-anak? Roti. Ya, tadi pagi Tante Ruth masih belum makan sih, makan rotinya. Ini punya 1. Tapi kelihatannya Om Aris lebih membutuhkan roti ini. Tante Ruth gak apa-apa, nanti Tante Ruth makan. Tadi Om Aris sudah bekerja membersihkan gereja. Tante Ruth mau berbagi kepada Om Aris. Mau berbagi dengan sukacita. Ya, semoga Tuhan berkati. Dimakan ya Om. Ya, Tuhan memberkati. Ya, anak-anak, seperti yang tadi Tante Ruth sampaikan, ya, memberi dengan sukacita. Memberi bukan hanya sekedar makanan, bukan makanan aja ya. Memberi bisa makanan, minuman, terus mainan. Apalagi anak-anak memberikan waktu kita dipakai untuk banyak berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus kemudian memberi apa saja, juga memberi pertolongan saat mama membutuhkan pertolongan, atau papa, atau cece, atau koko, atau adik membutuhkan pertolongan, ya kita siap menolong. Ya mas, saya akan ambilkan minum mah. Ya mas, saya akan bantu membereskan tempat mainan, atau apapun juga. Itu juga memberi anak-anak ya. Lakukan seperti yang Tuhan katakan dengan sukacita. Enggak kalau memberi capek mah capek. Tidak ya, kita beri semuanya sukacita untuk keluarga kita, dan semuanya sebenarnya untuk siapa? Untuk Tuhan melalui keluarga kita. Oke, kita akan tutup ibadah saat pagi hari ini dengan doa, dan anak-anak sudah siap untuk mempraktekkan juga ya. Oke, kita akan berdoa. Lipatlah tangan
tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan mengajarkan kami melalui Nabi Elia, melalui janda di Sarfat Tuhan, bahwa saat kami taat, saat kami mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya akan perkataan Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan memelihara hidup kami Tuhan, seperti janda di Sarfat yang Tuhan pelihara, dan janda Sarfat ini mau memberi dengan sukacita kepada Nabi Elia. Kami juga mau belajar memberi kepada orang-orang, keluarga di sekitar kami, keluarga dan lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk memberi, kami siap untuk mempraktekkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.